lalu kita tidak makan, tidak minum. Karena memang Allah tidak makan dan tidak minum, tapi Allah lah yang memberi makan kepada kita. Wallahu yut'imu wa la yut'am, dalam bahasa Qur'annya. Allah itu memberi makan kepada kita, Allah itu memberi rezeki kepada kita, tapi Allah tidak makan. Maka tuh banyak diteladani oleh kaum ibu-ibu. Secara kudrat kaum ibu-ibu, bisa nggak ibu makan duluan sebelum anak makan? Bisa nggak ibu makan duluan sebelum menyiapkan untuk keluarga? Bahkan seorang istri, seorang ibu lebih rela perutnya lebih lapar ketika anak-anaknya belum makan. Secara sadar ataupun tidak, ibu itu sedang meneladani Allah yang tidak makan tapi selalu memberi makan. Kita puasa di batasan waktu yang kalau kita di Indonesia hampir konstan 14 jam. Itu adalah dalam rangka meneladani Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi أنار قلوب عباده المتقين بنور كتابه المبين وجعل القرآن شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Segenap pengurus Masjid Al-Barakah, Yayasan Al-Barakah, jamaah sekalian, Bapak Ibu semua yang insya Allah di pertengahan bahkan sudah melewati pertengahan Ramadan 1447 Hijriah ini, semua kita senantiasa dalam rahmah Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga hari ini ampunan Allah semakin mendekat kepada kita, dan semoga Allah mencukupkan usia kepada kita untuk menuntaskan ibadah saum terkhusus di bulan Ramadan ini, dan besok ketika 1 Syawal nyata dan benar memang Allah mengampuni dosa-dosa kita. Puja, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dialah satu-satunya zat yang berhak untuk dipuja dan dipuji. Salawat dan salam semoga tercurah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, proses ibadah yang paling kentara meneladani Allah adalah proses ibadah puasa. Jadi ketika ada perkataan takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian semua, kita semua dengan akhlaknya Allah. Berakhlak itu bukan mengimitate, bukan mengimitasi, bukan meniru, karena Allah tidak ada tiruannya, Allah tidak ada imitasinya. Beda dengan emas. Kalau emas ada imitasinya kan? Ada gitu. Nah, perintah berakhlak sebagaimana akhlaknya Allah adalah meneladani Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa itu salah satu keunikannya dibanding dengan ibadah yang lain, minimal dua.
Pertama, tidak ada ibadah lain terkhusus yang bersifat mahdhah. Apa mahdhah, Pak? Mahdhah apa mahdhah? Bu? Mahdhah apa mahdhah? Kita sering dengar kan ya? Apa bedanya dengan ghairu mahdhah? Di ghairunya kan ya? Yang satu mahdhah, yang satu ghairu mahdhah. Mahdhah itu satu proses ibadah yang ketetapannya sudah ditentukan, waktunya sudah jelas, takarannya jelas. Itu namanya ibadah mahdhah. Haji, waktunya jelas gak? Boleh nggak bulan Safar haji? Nggak boleh. Pulang dari haji pasti nanti haji saparun itu. Karena tidak ada ketentuan haji di bulan Safar. Sholat sudah jelas gak waktunya? Rakaatnya jelas, maka sholat disebut dengan ibadah mahdhah. Zakat sudah jelas takarannya? Jelas. Islam tidak pernah memberatkan. Kalau nisabnya belum sampai, tidak berkewajiban untuk berzakat. Ya kemarin tuh menang kontroversi. Ya makanya kudu sikap, jaga diri itu gitu. Ya kita akan tidak usah bicara itu. Yang jelas zakat adalah ibadah mahdhah karena takarannya jelas dan harus haul, harus tepung waktu gitu. Adapun misal zakat profesi itu ijtihad ulama, boleh dibayarkan tiap bulan ketika hasilnya atau penghasilannya memenuhi standar minimal nisab. Konon hitungannya itu pendapatan yang minimal sekitar 7,6 jutaan yang berkewajiban untuk berzakat. Nah sekarang puasa. Puasa itu ibadah mahdhah apa ghairu mahdhah? Puasa Ramadan, puasa wajib. Mahdhah apa ghairu mahdhah? Boleh nggak kita puasa wajib di bulan Muharram? Nggak ada. Maka puasa pun kategori ibadah mahdhah. Ada keunikan puasa. Kalau kita sedikit menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup kita, bukan sekedar bacaan, apalagi sekedar diperingati nuzulul Qurannya, kita akan menemukan nanti keunikan puasa itu. Al-Quran dari 6.000-an ayat yang Allah turunkan itu dalam periode hampir 23 tahun, itu hanya 89 kali Allah menurunkan ayat yang di dalamnya ada ungkapan ya ayyuhalladzina amanu. Berapa Pak? Berapa ayat tadi? 89. Dari 89 hanya satu ayat yang ungkapan ya ayyuhalladzina amanu ada di tengah-tengah ayat, yaitu ungkapan perintah kepada kita untuk bersolawat kepada Nabi di Al-Ahzab ayat 56. Dan ayat sudah hafal itu kita. Gimana ayatnya? Ya, perintah sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, baru ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tuh ada di tengah-tengah ayat. Selebihnya 88 dari 89 semua di awal ayat, termasuk tentang puasa. Tadi kan disampaikan oleh MC. Gimana ayatnya? 183 Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam sampai akhir. Lalu di mana uniknya?
Ini ngaji nggak selesai-selesai. Memang harusnya ngajinya ini tentang ini harus di sebelum bulan Rajab memang, supaya senjata puasa kita pol. Dari 89 itu umumnya ajakan Allah untuk melakukan sesuatunya itu yang bersifat ghairu mahdhah. Jadi kalau ada ayat yang ya ayyuhalladzina amanu, itu ajakan, undangan Allah, perintah kepada kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat ghairu mahdhah. Contoh khatib ketika khutbah, salah satu rukunnya kan harus berwasiat tentang takwa. Takwa itu bukan takut sama yang tua, bukan. Wasiat takwa. Contoh ayatnya ya ayyuhalladzina amanut taqullaha haqqa tuqatih sampai seterusnya. Pertanyaannya, perintah takwa, kapan takwa harus dilakukan oleh kita? Kapan? Kapan saja. Karena kapan saja tidak jelas waktunya, maka itu perintah bertakwa berkategori ghairu mahdhah. Jadi di pasar harus takwa, di masjid apalagi, di rumah harus takwa. Pokoknya anytime, any day dan anywhere kita harus takwa. Contoh lagi, perintah Allah kepada kita untuk menjaga diri kita, keluarga kita dari siksa api neraka. Gimana ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kapan harus menjaga diri kita, keluarga kita? Kapan saja, di mana saja. Maka itulah menjaga diri keluarga dari siksa api neraka adalah ibadah ghairu mahdhah, karena anywhere, anytime and everywhere. Tuh ya, puasa yang kita sepakati memang waktunya jelas dan itu berhukum mahdhah. Kok kenapa Allah memanggilnya dengan ya ayyuhalladzina amanu? Itu saja belum kejawabkan sama kita kan? Sudah kejawab belum, Pak? Sudah kejawab belum? Belum. Maka jangan heran kalau penyakit yang sama, malas yang sama terulang dan diulang dan dengan cara sengaja oleh kita ketika kita berpuasa dalam setiap tahunnya. Mungkin insya Allah kalau al-barakah dari hari ke hari menjelang akhir Ramadan, dari awal itu tambah penuh kan masjid? Penuh harapan maksudnya ya. Tambah penuh. Mudah-mudahan doa kita. Tapi penyakit di masjid ono sebelah sonoannya lagi, itu masjidnya tambah besar. Berarti kan ini penyakit yang sama. Ini salah satunya. Saya kira kita masih belum mampu menemukan jawaban ini. Kenapa ibadah yang mahdhah tapi dipanggil dengan cara ghairu mahdhah? Dan rempaknya belum ada juga yang kupas-kupasin begini ya. Itu PR itu satu. PR buat kita. Yang kedua, keunikan puasa itu dalam tata cara meneladani akhlak Allah. Coba, ada enggak ibadah yang lain Allah mengungkapkan, entah itu dalam Quran ataupun di sebuah hadis kursi, yang sholat kita untuk Allah, haji kita untuk Allah, zakat kita untuk Allah? Ada enggak? Tidak ada. Tapi kecuali puasa, nyata-nyata dan terang-terangan Allah dalam sebuah hadis kursi diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sahih, super sahih hadis ini.
hadis kursi ini, kullu amali ibni adam lahu, bahwa setiap perbuatan, perkataan, ucapan, tingkah, langkah, pokoknya amal kita semua akan berpulang kepada kita. Makanya bahasa Quran nanti, apa yang kita perbuat nanti di alam akhirat nanti, kita iqra kitabak, suruh dibaca tuh kitab-kitab amal kita nanti. Kembali ke hadis itu tadi, jadi semua akan berpulang kepada kita. Tapi kata Allah, illa siyam atau illa saum dalam sebuah hadis yang lain, kecuali puasa. Fa innahu li, kata Allah, sesungguhnya puasa itu, siam itu, saum itu, li, untukku, kata Allah. Kan muncul sebuah pertanyaan, memangnya Allah butuh puasa kita? Memangnya Allah akan tambah besar gitu kalau kita puasa terus? Wa ana ajzi bihi, kata Allah, cukup aku yang memberikan pahalanya. Kan unik nih puasa, unik sekali. Sholat, alhamdulillah kita tadi subuh bisa berjamaah, insya Allah kita ikhlas kan, ridho kan kita. Nah, berapa derajat tuh kita karena berjamaah? 27. Kalau di rumah sholatnya berapa? Satu. Jelas tuh, ada kuantitinya, ada countingnya, ada hitungannya. Ibadah-ibadah yang lain ada angka-angka yang sudah ditunjukkan. Tapi kok puasa begitu sir, begitu rahasianya, sampai seakan Allah memiliki interest, memiliki kepentingan akan puasa kita. Nah, ini PR kedua yang harus kita jawab dan cari tahu jawabannya, agar kita tidak terjebak dalam malas yang sama, penyakit yang sama. Ini tantangan berat buat kita. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan puasa kita benar-benar meneladani Allah. Hati-hati, awas, bukan mengimitate, bukan mengimitasi, bukan meniru. Sesuatu yang impossible kita bisa meniru Allah, mustahil kita meniru Allah. Tugas kita adalah meneladani Allah. Contoh-contoh dalam fi'liyahnya, puasa di waktu yang sudah ditetapkan, boleh makan minum enggak? Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari maghrib, boleh makan minum pada saat puasa? Boleh enggak? Enggak boleh. Hubungan suami istri boleh? Enggak boleh. Kan istrinya sah, Pak, punya kita. Boleh enggak? Enggak boleh. Boleh enggak Bu hubungan sama suami? Kan suami ibu. Tuh. Yang milik kita, yang hak kita secara fi'liyah dalam waktu tertentu, karena kita makhluk terbatas dan dibatasi, kita tidak diperkenankan hakikatnya dalam rangka takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kita semua dengan akhlak Allah. Di mana menadani akhlak Allah dalam tidak makannya? Pertanyaan saya satu, Allah makan enggak? Tambah gemuk Allah kalau makan. Allah minum enggak? Allah berhubungan badan enggak? Sehingga ada nanti tuan anak, tuan bapak, tuan cucu gitu. Ya kan sababiyah. Kalau berkeluarga ada anak, ada cucu, ada bapak. Tapi cek, lihat di Quran, qul huwallahu ahad. Allah tidak punya istri, Allah tidak punya anak, Allah adalah ahad. Maka tidak perkenan, dilarangnya kita berhubungan suami istri di waktu tertentu. Lalu kenapa malam itu diperbolehkan suami istri berhubungan? Karena Allah Maha tahu manusia gak bakal kuat. Ini benar Pak Haji Asnawi? Kuat gak Pak Haji? Tuh cenah tuh. Apal kuat. Makalah karena manusia makhluk terbatas, waktu tertentu saja. Tapi Allah. Nah,
ada pesan. Bukan hanya itu, di balik apa yang kita lakukan itu ada nafsu-nafsu. Jadi siapa yang bisa mengendalikan nafsunya sebagaimana Allah mengendalikan? Coba kalau Allah mengeluarkan amarahnya, ini kira-kira dunia sudah digulung belum? Digulung. Betapa marahnya Allah melihat negara-negara Arab kok susah banget bersatu. Kalau rahmah Allah tidak lebih besar dibanding murka Allah, sudah digulung itu Timur Tengah. Mohon maaf saya emosional. Lalu mau kapan bangsa ini yang gemah ribah loh jinawi Allah limpahkan karunia-Nya, lalu kita masih tetap bersantai? Banyak manusia yang menantang murka Allah, dan ini kita bersyukur kepada Allah karena rahmah Allah jauh lebih besar dibanding murka Allah. Karena na'udzubillah, dengan konflik di Timur Tengah sekarang, Iran dibombardir. Saya tidak bermaksud membela Iran. Kok semacam ada stigma psikologi, lebih baik membela Yahudi, kaum kafir, dibanding bersinergi dengan kaum Syiah. Pertanyaan saya cuma satu, apakah Syiah Tuhannya beda? Tapi lagi-lagi itu dunia politis. Kalau mereka semua pada puasa secara hakikat kepada Allah, tidak terlalu sulit harus di Timur Tengah untuk bersatu. Tidak terlalu sulit kita. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk pada puasa saja kita ya. Jadi itu contoh. Lalu kita tidak makan, tidak minum. Karena memang Allah tidak makan dan tidak minum, tapi Allah lah yang memberi makan kepada kita. Wallahu yut'imu wa la yut'am, dalam bahasa Qur'annya. Allah itu memberi makan kepada kita. Allah itu memberi rezeki kepada kita, tapi Allah tidak makan. Maka tuh banyak diteladani oleh kaum ibu-ibu. Secara kudrat kaum ibu-ibu, bisa nggak ibu makan duluan sebelum anak makan? Bisa nggak ibu makan duluan sebelum menyiapkan untuk keluarga? Bahkan seorang istri, seorang ibu lebih rela perutnya lebih lapar ketika anak-anaknya belum makan. Secara sadar ataupun tidak, ibu itu sedang meneladani Allah yang tidak makan tapi selalu memberi makan. Kita puasa di batasan waktu yang kalau kita di Indonesia hampir konstan 14 jam. Itu adalah dalam rangka meneladani Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kenapa puasa tadi fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena ada teladan. Karena teladan itulah ibadah yang mahdhah dipanggil dengan cara yang ghairu mahdhah. Maka rentetan ibadah-ibadah yang bersifat ghairu mahdhah terkerek, tertarik, terseret untuk bisa dan mau kita lakukan. Contoh. Jujur kita menjawab, baca Quran rajinan di bulan puasa apa di bulan selain puasa? Bulan puasa. Baca Quran ibadah mahdhah apa ghairu mahdhah? Ghairu mahdhah. Bersedekah lebih royal di bulan puasa apa lebih tidak royal di bulan puasa? Lebih royal di bulan puasa. Apalagi orang Taman Royal. Kalau ada orang Taman Royal tidak royal berarti harus pindah. What is the name? Apa artinya nama? Artinya gitu. Jadi saya percaya orang royal itu pasti royal dalam kebaikan. Ya, dalam kebaikan. Gimana Pak? Ya itu rada pelit itu. ya. Nah, itu
Itulah salah satu hikmah kenapa puasa dipanggil dengan cara ghairu mahdhah, karena salah satu hikmahnya bisa mengerek perbuatan-perbuatan yang ghairu mahdhah menjadi mudah terlaksanakan, bahkan jauh lebih ikhlas dibanding di luar pada saat kita berpuasa. Tanya jujur sama kita, bersedekah nih di bulan selain Ramadan, penyakit hatinya suka agak muncul kan? Anda ingin ada pamrihnya, suka ada. Tapi jujur pada diri kita, ketika kita bersedekah, berinfak dan sebagainya di bulan Ramadan, itu kualitas ikhlasnya jauh lebih tinggi. Jadi di balik itu, maka pokoknya yang harus kita benahi, maka ibadah yang ghairu mahdhah itu akan terkerek. Kita seringkali yang ghairu mahdhah kita perkuat, yang mahdhah kita abai, sehingga melakukan yang ghairu mahdhah pakai syahwat. Contohnya di bulan Ramadan baca Quran bukan salah, itu harus bisa sampai 3, 4 sampai 10 kali khatam. Betul? Betul Pak? Amin ya. Amin. Pak Haji sudah berapa kali khatam? Pokoknya sudah lah gitu ya. Banyak. Nah, pada saat di luar Ramadan, serajin itu kita baca Quran? Tidak, harus jujur kita kan? Tidak. Nah, jadi karena kita kadang-kadang masih kalkulatif ibadah-ibadah ini, sehingga begitu selesai waktunya, karena mahdhah itu terbatas waktunya, selesai waktunya, karena kalkulatif mengejar di waktu itu, lepas lagi. Sama halnya mohon maaf dengan orang berhaji, begitu rajinnya ibadah ketika di Makkahul Mukarramah, di Madinatul Munawwarah, masjid jauh juga dikejar. Betul? Tapi begitu pulang ke Indonesia, masjid seperti pacar. Hanya berapa langkah? Pacarku cuma berapa? Lagu itu ada 5 langkah kan ada aja. Kok terasa jauh? Ini karena kita lebih mendahulukan yang ghairu mahdhah, pembenahan yang mahdhahnya tidak lakukan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Duh, ada waktu 10 menit sedikit kita renungkan pembenahan puasa kita. Mudah-mudahan cukup, saya agak lari-lari dikit lah biar, karena ini menjelang akhir Ramadan kita. Ya, kemarin sudah diungkapkan kan? Harfun nida yang bahasa tajwidnya sudah mad jaiz munfasil, memanggil yang jauh atau yang seolah-olah jauh. Sekali lagi, ya huruf panggil yang dibaca boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5 harokat, boleh, makanya jaiz. Yang penting konsisten. Setiap ketemu hukum jaiz munfasil dalam Quran, kalau awalnya 2, 2 saja, jangan yang 1, 2, yang 1, 5, tidak konsisten. Panggilan, kalau ada panggilan, ada yang dipanggil gak? Allah kan manggil dengan huruf ya-nya, berarti ada gak yang dipanggilnya? Ada. Siapa yang dipanggil? Ayyu. Sebelum kita masuk ke situ, yaitu huruf panggil terhadap yang jauh atau yang seolah-olah jauh. Kita sungguh tak terbayang kalau ayat ini khususnya tentang puasa, lalu Allah ganti huruf panggilnya dengan huruf panggil yang bernuansa dekat dengan Allah. Kira-kira modelan kita terpanggil gak tuh? Kayaknya rada-rada jauh kan? Maka bersyukurlah kepada Allah. Allah memanggil kita dengan huruf ya yang bermakna jauh atau seolah-olah jauh. Jadi Allah nggak peduli sejauh apa kita, nggak peduli Allah kita menjauhkan diri dari Allah, selagi masih ada iman dalam diri kita. Mau 7 miliar kilometer jarak kita dengan Allah, Allah panggil dengan rahmatnya, Allah panggil dengan kasih sayangnya. Masa iya sih kita masih adigang adigung sombong gak mau mendatangi Allah? Kan ini manusia laknatullah.
Tapi ini ayat karena jarang dipahami, malah diplesetkan definisinya. Hai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai. Saya kira kalau ayat ini terpahami dengan baik, kita akan segera berlari menuju Allah. Kita akan bergegas menyiapkan puasa sebaik mungkin, sehingga perbuatan puasa yang begitu berat itu kian hari akan semakin tambah ringan. Maka masjid indikatornya akan menjadi tambah berkah, insya Allah, sesuai dengan nama Al-Barkah. Amin ya rabbal alamin. Setelah dari Al-Barkah, kita pindah ke tetangga sebelah, masuk ke Ar-Rayyan. Semoga kita bersama-sama masuk surga pintu Rayyan. Jadi tetap kita harus lewat pintu Rayyan sana. Betul ya, sana masjid Ar-Rayyan. Jadi kita buka berkahnya dari sini. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah insya Allah kita di dalamnya dan pasti terpanggil dan dipanggil. Ayyu. Ayyu itu bahasa kitanya siapa saja. Sahawai, whoever. Kalau siapa saja, orang kafir dipanggil nggak? Kan siapa saja. Ayyunya dulu. Ayyu itu artinya siapa saja. Orang kafir dipanggil gak? Dipanggil. Orang musyrik dipanggil gak? Dipanggil. Orang munafik dipanggil gak? Dipanggil. Allah tahu dan maha tahu. Pekerjaan yang akan didelegasikan yang bernama puasa itu tidak akan sanggup tuh si kafir, tidak akan sanggup tuh si munafik, tidak akan sanggup tuh si musyrik melakukan perbuatan ini, mengamalkan perbuatan ini. Maka kata Allah, hei kamu yang aku panggil yang bernama Ayyu, aku tambahkan huruf H. Ada alifnya enggak? Ada. Ini ngaji akhlak apa ngaji tafsir ya? Ini akhlak memang. Ada H, ada alifnya. H itu bermakna huruf tanbih, huruf peringatan. Orang musyrik suka mendengar peringatan, mendengar tapi diabaikan. Orang kafir suka mendengar peringatan, mendengar tapi diabaikan. Orang munafik suka mendengar peringatan, mendengar tapi diabaikan. Allah maha tahu. Kendati pun aku peringatkan dengan huruf tanbih, kata Allah, maka yang akan mendekat kepadaku adalah alladzina amanu, orang-orang yang kita menerjemahkannya beriman, agak kurang tepat dikit. Amanu itu fi'il madhi, simple past tense. Maka yang lebih kliknya, wahai orang-orang yang telah ada imannya. Telah ada imannya. Jadi Allah nggak peduli itu sekecil apapun iman kita, sebesar apapun, selagi ada iman dalam dada kita, maka Allah panggil. Karena Allah punya oleh-oleh yang sangat luar biasa. Allah punya charger yang akan nanti menambah keimanan kita. Tapi karena kebanyakan manusia bermain-main, naudzubillah, di wilayah kemunafikan, di wilayah kesombongan dan keangkuhan, dia tidak mau dengar itu telinganya, dia nggak mau dengar itu jiwanya. Maka itulah Allah maha tahu puasa itu bukan pekerjaan ringan. Berat apa ringan puasa, Pak? Berat apa ringan? Berat. Kemarin saya lewat, ada orang yang sudah agak bau kubur ngerokok siang bolong. Berarti berat. Tapi kok ada anak kecil belum mukallaf, belum kena taklif untuk berpuasa, belum kena hukum, tapi kok mampu? Nah, alhamdulillah, karena dia sudah ada iman. Kita bersyukur walaupun mayoritas kita iman warisan, betul. Makanya jangan su'ul adab sama orang tua. Kalau orang tua kita tidak beriman, kira-kira kita hari ini pasti gak iman? Pasti gak kita beriman?
Kok ada orang yang seolah Adam? Pertanyaan saya, dengan angka nominal berapa iman itu bisa dibeli? Tidak ada. Mana yang lebih dipilih? Punya uang 1000 triliun tanpa iman, atau punya uang 1000 triliun di dalamnya ada iman? Kalau punya uang 1000 triliun kan, ini masjid dah saya bikin 10 tingkat, udah selesai, nggak usah nyari-nyari dana. Nah, iman tidak terbeli, karena iman adalah bicara kualitas bukan kuantitas. Iman bukan dunia. Itu yang harus kita genggam. Dan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya tambahkan, Allah manggilnya kan dengan huruf ya, tapi kenapa ada ayu, ada ha, ada alladzina, ada amanu, ada 4 kata. Sebegitu panjangnya rangkaian munada, rangkaian yang dipanggil oleh Allah, ada pesan dan hikmah apa nih Allah? Ini yang harus kita jawab. Pertama tadi kata Allah, hei kamu yang sejauh apapun, aku tahu engkau ada iman kepadaku. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, kamu percaya kepada aku, kamu yakin kepada aku, ayo datang, datang, kata Allah. Maka ayat ini diturunkan di bulan Sya'ban. Datang sini, aku punya rahmah, aku punya maghfirah, kata Allah. Masa iya kamu gak butuh rahmah? Masa iya kamu gak butuh maghfirah? Mau sesombong apa kamu hidup di dunia ini? Ayo datang, kata Allah. Kok gak nangis ya? Kita malah nangis ketika ujung Ramadan karena tidak kebeli baju baru. Makalah itu kenapa? Rangkaian yang kedua, kenapa sebegitu panjangnya munada itu? Karena Allah tidak mau kita berpuasa hanya bagian partikel daripada badan kita, dari diri kita. Seluruh komponen yang meliput diri kita, entah itu yang bersifat material kelihatan sama kita, yang imaterial tidak terlihat oleh kita, hukumnya wajib berpuasa jika berkehendak mendapatkan maghfirah Allah, rahmah Allah, ampunan Allah, serta itqam minan nar, terhindar dari siksa api neraka. Tidak mengenal Islam hanya puasa jasad. Maka indah kutiba alaikumus siyam. Di satu sisi Allah menggunakan kata puasa itu dengan kata shaum. Contoh di surat Maryam ayat 26. Inni nazartu lirrahmani sauman. Sama-sama sebagai kata benda masdar. Soma yasumu, bisa sauman, bisa siyaman. Kenapa 183 Allah pilih siyaman? Waktunya habis. Saum berapa kata? Berapa huruf maksud saya? 3 huruf. Sod, waw, mim. Siam berapa huruf? Ya, kutiba alaikumus siyam berapa huruf? Ayo. Hah? Coba. Siam ada panjang ya, aja panjang. 4 sod, ya, alif, mim. Dalam kaidah bahasa Arab, ziyadatul harfu tadhullu ala ziyadatil ma'na. Penambahan satu huruf dalam sebuah kata itu menandakan penambahan makna. Karena itulah kenapa ngaji wajib sesuai dengan tajwidnya. Khawatir yang panjang dipendekin, yang pendek jadi panjang, akhirnya maknanya menjadi kabur. Maka saya titip pesan buat kita yang ngajinya masih belajar, jangan pakai mic.
Kalau mau bikin dosa sendiri aja, jangan ajak-ajak orang bikin dosa. Ngaji masih belepotan, beliputan, beluputan, pakai mic kan kedengeran gatel tuh. Akhirnya kita ngegerutu kan yang denger, yang paham. Itu yang dimaksud. Kalau ngaji belum pasti bener, jangan pakai mic, karena itu bikin dosa orang. Kalau mau bikin dosa sendiri aja. Tolong kasih tahu ya, suka ngaji gimana aja. Di lingkungan sini saya agak-agak gatel. Sekitaran maksud saya sekitaran. Jadi ngaji belum pasti bisa, tapi pakai mic. Nah, saya tidak ke sana harinya. Sia 4 huruf. Maka lihat, ketika Maryam berkata, inni nazartu lirrahmani sauman, itu artinya di situ bahwa Maryam bernazar sauman, yaitu diam, tidak berbicara 1000 bahasa. Karena apa? Karena Maryam mengandung tanpa laki-laki, tanpa suami. Kalau itu dijawab pasti akan terjadi bantah-bantah dan sebagainya. Maka nazartu lirrahmani sauman. Jadi saum adalah tidak melakukan bicara, artinya mulutnya dijaga. Puasa yang kita tunaikan hari ini bukan sekedar mulut kita yang tidak berpuasa, tapi seluruh komponen kita wajib berpuasa. Maka indah Al-Quran itu Allah pilihkan diksi-diksi yang presisi, bukan motopori, bukan. Diksi-diksi yang presisi. Maka saya titip pesan, kita coba hidup ini naik level dikit, kerenan dikit gitu loh. Jangan cuma rajin baca Quran, coba rajin telaah Al-Quran. Jangan cuma ngaji waqiah minta kaya, itu kurang keren. Waduh, marah ini yang ngejajain waqiah bikin kaya. Tidak keren karena Al-Quran jauh melampaui itu. Maka jadikan Al-Quran itu sebagai pegangan hidup kita. Para jamaah, aduh waktunya habis tuh Pak. Jadi mohon maaf, mudah-mudahan di puasa sisa ini ayo benahi iman kita, sehingga kita memang benar-benar hari ini, kalau jarak kita pakai analogi dulu 100 meter dari Allah, hari ini seharusnya tinggal sisa beberapa meter lagi. Sehingga di akhir Ramadan kita memang sudah menyatu dengan Allah, sehingga saat 1 Syawal kita layak mengatakan Idul Fitri. Ini puasa kagak, taraweh kagak, mohon maaf lahir batinnya. Batin dari mana? Idul Fitri mah dari Hong Kong. Para jamaah, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam rahmah Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung Ramadan ini saya berharap ini masjid akan mengadakan i'tikaf kan? Di sebelum malam terakhir, mari jangan ramaikan masjid, ramaikan jiwa kita. Paling terakhir mohon izin Pak, yang menyala itu apa? Lampu bohlam. Kenapa menyala? Ada listriknya. Kalau tidak ada listriknya, semahal apapun itu bohlam, nyala nggak? Walaupun stop kontaknya kita on kan, nyala nggak? Itulah puasa kita. Kalau kita hanya tiap hari mikirin buka dengan apa, sahur dengan apa, besok lebaran sudah punya baju apa, lemari kue itu sudah ada isinya atau tidak, kita hanya sekedar mempercantik bohlam tanpa aliran listrik, nyala nggak? Tidak nyala. Jadi banyak orang-orang yang berpura-pura menyerahkan Idul Fitri padahal bohlamnya mati karena tidak ada aliran listrik. Banyak orang yang merayakan Idul Fitri tapi jiwanya mati karena tidak berpuasa. Aliran listrik itulah yang disebut dengan jiwa. Pancaran yang seterang itu, itulah pancaran roh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah merahmati kita. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.